Udah seminggu, mungkin seminggu, mungkin seminggu 7 hari 6 hari mungkin gak bikin video lagi yang kayak gini, menceritakan tentang daily life yang sebenarnya tidak penting. Tapi entah kenapa pingin bikin lagi dan bikin terus gitu. Yang nonton juga nggak ada karena memang ada yang peduli, ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi at least apa yang ada di benak tersampaikan. Kebetulan hari ini di tanggal 7 Februari 2026 jam 3 malam. Di rumah juga gak ada siapa-siapa, cuma aing sendiri. Jadi aing bisa ngomong tanpa harus kayak ngendap gitu. Apa ya, mulai dari mana ya? Terakhir kalau nggak salah soal internet ya baru bisa aktif lagi. Sebenarnya selama 1 minggu ini aing sibuk mencari game yang bisa menolong kebutuhan aing sekarang gitu. Aing butuh untuk melunasi utang, untuk melunasi tagihan internet, untuk membeli sesuatu yang aing masih pengen beli. Hari pertama dari hari apa, berarti hari Sabtu apa Minggu, aing mulai dulu dengan install game TWOM, The World of Magic. Mainnya di PC pakai emulator namanya Memu, multi emulator. Main dengan 2 akun. Ternyata saat mulai farming di level 8 level 16 gitu, udah mulai rebutan. Jadi untuk menuhin main questnya susah banget. Rebutan itu yang di satu spot itu mungkin ada 8-9 player, parah banget, dan gak bisa diajak kerjasama player di sana gitu. Gak mau diajak satu grup untuk menuntaskan main quest bersama-sama. Aing akhirnya pindah lagi, ganti game. Itu berarti main TWOM tuh cuma sehari. Barulah setelah itu main Dragones klasik. Aing coba naikkan level sampai level 5, ada yang level 24, ada yang level 15 dengan yang pertama pakai 1 akun, besoknya pakai 2 akun. Total pokoknya 3 hari aja. 3 hari tidak menghasilkan apapun. TWOM tidak menghasilkan apapun selain ya mentok di leveling tadi. Dragones juga sama, mentok di leveling karena di Dragones klasik itu kan ada fatigue. Jadi ada batasan di mana si player itu tidak akan bisa dungeon, tidak akan bisa menaikkan levelnya, menuntaskan questnya. Udahlah, dari situ pindah lagi game, main nginstal Lord 9.
masih leveling, udah hari ketiga berarti sekarang. Berarti ya tiga tiga berarti 1 minggu benar, berarti 3 hari. Nah karena gak mau, takutnya Lord Nine ngejar levelnya lama. Terus ada kabar game Dread Mist masuk lagi ke Steam barusan maghrib. Aing coba install lah, jadi mainnya 2 game dengan tiap gamenya satu akun. Lord Nine main, Dread Mist main. Hari sebelumnya Aing sempat nginstal MapleStory tapi salah versi. Jadi yang bisa farming itu MapleStory N namanya. Tapi yang Aing install adalah MapleStory M dengan menggunakan emulator. Dan ya levelingnya mudah banget, tapi kan itu tidak bisa dicair, susah ya mencairkan ke rupiahnya gitu. Makanya udahlah uninstall aja, terus nginstal MapleStory N. Tadinya mau main itu tadi siang tuh, tapi karena Dread Mist keluar muncul di Steam katanya jam 1 siang tadi. Nah aing installnya download install segala macamnya dari sore, mulai mainnya maghrib gitu. Aing tuh tiap hari bangun jam 2 siang atau enggak jam 12, jam 1, jam 2, jam segituan lah. Bangun tidur laginya pagi jam 5, jam 6, jam 7. Ya karena aing nggak bisa tidur gitu. Aing tuh beres main tuh pokoknya sampai jam 1, jam 2 malam aja. Sisanya aing pakai buat yang ngecek apa yang update, tontonan gitu. Aing nonton gitu. Aing butuh waktu khusus, terus ya ibadah segala macam. Ya udah aja sehari-hari kayak gitu. Dan semuanya belum ada yang benar-benar menghasilkan rupiah gitu. Jadi Aing juga was-was sebenarnya. Udah seminggu juga. Deadline itu 2 minggu Aing supaya bisa melunasi tagihan internet, terutama itu utamanya supaya Aing masih bisa melanjutkan mencari uang di game. Karena Aing masih butuh, belum bisa benar-benar keluar kecuali kalau ada pekerjaan yang sustain, yang stable, yang punya masa depan untuk hidup Aing, gak monoton. Ya bisa hidup Aing jadi lebih berkembang, gak cuma uangnya nambah doang, tapi Aing juga bisa melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Ya cukup membosankan. Di sisi lain juga karena Aing fokus farming, fokus di game, Aing melihat kabar dari teman yang udah Aing anggap sebagai saudara Aing sendiri. Ayahnya dari Abam, Bapak Amar Sumarsa, meninggal dunia hari Kamis jam 2 siang. Langsung ngabarin ke grup kan, grup band gitu. Karena kita dulu pernah satu band waktu SMA yang bandnya gagal. Dia ngabarin di sana, tapi nggak ngasih tahu bapaknya sakit apa, meninggalnya karena apa gitu. Dimakaminnya katanya besoknya di daerah Bandung. Dengar-dengar katanya Abah, Aing nyebutnya Abah itu
sempat sering keringet dingin, sering ya gitulah, pucat. Aing nggak mau mendiagnosa apa, tapi Aing punya spekulasi yang Aing juga nggak mau jelasin di video. Abah itu orang yang baik. Abah punya, ya, orang yang baik lah, baik. Aing jarang menemukan seorang bapak dari teman yang bener bro banget gitu, brother banget, itu jarang banget. Waktu Aing sakit, Aing ditolongin, ngobrol, nyambung, menghibur orang sekitarnya, gak pernah mau ambil pusing dalam hal apapun. Itulah yang membuat anaknya juga belajar dari bapaknya gitu. Aing bangga makanya sama teman, sama abam gitu. Dia punya bapak yang baik banget sama dia gitu, yang membuat anaknya tuh banyak belajar dari beliau. Baik banget abah, sumpah. Udah langsung akses surga lah itu mah. I love you bah, I love you so much, rest in peace, I love you. Baik banget abah, sumpah. Semoga bareng sama papa, almarhum papa saya, ketemuan di sana, reuni seru kali ya. Aing kapan nyusul ya? Nggak tahu nih, canda lah. Di hari yang sama itu juga ada kabar adik Aing cewek diare. Hari sebelumnya itu dia, di hari sehari sebelumnya itu dia makan di tempat kerjanya, nggak kenapa-napa katanya. Nggak mungkin, soalnya nggak nyampe diare. Nah terus makan, itu hari yang sebelumnya lagi. Nah yang hari sebelum dia sakit, dia ke sekolahnya dia gitu sama teman-temannya. Terus dia sama teman-temannya nyicipin MBG. Di sana tuh nggak dikasih apa ya, nggak dikasih nasi, bukan lauk gitu. Jadi buah, kalau nggak salah buah sama susu, minum susu kemasan gitu. Nggak tahu gimana, teman-temannya sehat, dia doang yang sakit gitu. Sampai hari ini pun dia masih diare, sampai lemas-lemas gitu. Dan ya mungkin karena keluarga juga nggak dalam kondisi yang finansial yang buruk gitu ya, jadi nggak dibawa ke rumah sakit, nggak dirawat, gak gimana ya, cukup diobatin obat warung aja kayak biasa gitu. Sedih juga sih, cuman ya mau gimana gitu. Aing juga nggak bisa nolong karena kondisi Aing juga sama buruknya. Edannya Aing dari pertama bikin video kayak gini sampai hari ini masih belum ada pertumbuhan, belum ada perkembangan apapun gitu. Sedih. Tapi ya mau bagaimana, Aing juga nggak bisa apa-apa. Minta maaf banget. Aing nggak bisa ziarah ke pemakaman abah, nggak bisa datang ke ngebesuk adik sakit. Dia sampai gak masuk kerja. Berarti ini udah hari ke 2 apa hari ketiga ya?
hari itu lah, pokoknya 2-3 harian lah dia nggak kerja gitu. Sedih banget, momentum dia padahal untuk ya dipercaya sama orang-orang di kantornya. Aing udah lama juga gak ketemu sama adik Aing, udah hampir sebulan, kangen banget. Dia gimana kabarnya sekarang ya? Kalau dia ya dia sakit, Aing nggak bisa ngelihat langsung wujudnya seperti apa gitu, nggak bisa nolong. Aduh sedih banget. Aing juga masih bingung selama dari awal Aing bikin video kayak gini. Aing tuh nggak pernah ada konsep apapun, jadi apa yang ada di pikiran Aing dengan lighting, dengan set seperti ini ya memang sudah seadanya gitu. Aing tuh gak nyiapin apa-apa, gak ada oke 5 menit sebelumnya Aing harus gini-gini, gak ada. Aing pengen cerita aja gitu. Di umur Aing udah 29, ini mungkin common, mau dia punya istri, mau dia punya suami atau punya pasangan atau enggak, dia cerita kalau enggak dia tidak akan punya cerita, teman bercerita selain pada Tuhannya sendiri kalau punya agama. Aing beragama kok. Aing masih Islam. Pernah mau ateis, tapi siapa yang mau percaya Aing ateis di keluarga, di lingkungan sekitar, di lingkungan teman? Gak akan ada yang percaya. Hubungan Aing dengan Tuhan itu complicated, dan Aing tidak mau menceritakan lebih di video ini karena it's my real privacy. Dua kabar buruk dari kemarin. Belum lagi lihat di ranah internet lagi rame undang-undang undang-undang transparansi Epstein file. Itu filenya sampai jutaan. Aing juga males ngeceknya. Ada sekilas Aing ngecek beberapa halaman, gak ngerti Aing bahasannya apa. Banyak banget, bisa kemana-mana gitu. Sebenarnya yang ada di situ tuh hanyalah bukti-bukti aja. Bukti-bukti Epstein pernah berinteraksi apa saja di internet gitu, lewat email itu gitu. Satu email gitu ya Pak. Tapi yang Aing lihat memang kiriman-kiriman email dan bukti-bukti foto gitu. Banyak banget. Sumpah banyak banget. Aing downloadnya juga males. Bacanya juga males gitu. Baca sekilas aja males. Banyak yang di sensor item. Itu Aing gak ngerti maksudnya apa gitu. Dan ada orang Indonesia yang terlibat dalam file Epstein. Yang satu ada konglomerat yang mengenalkan agen CIA kalau nggak salah ke Trump untuk bisnis properti. Harus ada mantan menteri keuangan yang terlibat dalam suatu bisnis yang
ada kaitannya dengan Jeffrey Epstein. Kemudian yang paling sakit hati adalah ketika Jeffrey Epstein diundang untuk mendiskusikan simulasi pandemi bersama Bill Gates. Fuck that man, kesel banget. Jujur yang bikin kesel, karena ternyata pandemi yang katanya dari Cina lah, dari Wuhan lah, dari kelelawar lah, itu semuanya bentuk propaganda, itu semua bohong. Kita semua satu dunia dibohongin, kita semua ditipu. Kalau negara lain mungkin pandemi itu kan waktu itu mengakibatkan munculnya kebijakan-kebijakan yang tidak penting, jaga jarak lah, harus pakai masker lah, harus vaksin AstraZeneca bla apa tai lah gitu. Vaksin 1 2 3. Terus ada yang kabur dari karantina demi anaknya, mau di cancel culture. Terus Wisma Atlet katanya sarang virus, yang sakit di rumah sakit karena COVID nantinya tiba-tiba meninggal karena ternyata ada rumor disuntik mati. Tapi yang paling membuat aing sakit hati itu karena kan kalau di negara lain kebijakannya awalnya ketat banget, dilonggarkan 1-2 tahun, tapi Indonesia tuh 2,5 tahun kalau nggak salah, sampai 2023 baru beres, baru dianggap COVID itu sudah dilonggarkan, bener dianggap jangan dibebaskan dari COVID lah gitu negara tuh. Tapi apa indikatornya gitu COVID akhirnya dibebaskan di negara tuh, jadi aturan-aturannya tuh sudah tidak berlaku lagi, PSBB, PPKM, you name it all. I don't give a bullshit man. Dua setengah tahun loh. Aing inget banget naik kereta, dulu mau naik kereta, aing mau ke Jakarta, ada keperluan. Aing cuma pernah sampai vaksin 2, aing sampai bawa surat untuk syarat bisa naik kereta. Terus kata penjaga lokernya bilang, maaf mas, harus sudah vaksin 3. Aing balik lagi, nggak jadi aing naik kereta. Aing mau online tapi udah keburu abis, telat aing. Tai banget tuh. Aing tuh butuh waktu itu berangkat jam berapa ya, waktu latihan jam 12 gitu, jam 12, keretanya jam 12, mau ada kereta selanjutnya tuh pagi, sedangkan aing pengen ada di Jakartanya pagi, kan goblok gitu. Akhirnya aing jadi naik travel, padahal kan kalau naik kereta aing lebih murah, lebih tenang gitu, gak enak aja gitu. Kalau naik travel kan travel itu banyakan kursinya keras, sakit aing, punuk, mau tidur susah karena nggak bisa selonjoran tiduran tuh jadi berdiri gini. Nggak tahu sih kereta juga, tapi kalau nggak tahu, naik kereta kayaknya lebih enak deh, lebih ya enak aja gitu, nggak kerasa sempit. Kalau naik ke travel itu kerasa kayak sempit banget. Untungnya waktu itu pas aing naik memang enggak deng, penuh deng, nggak enak juga sih, penuh. Waktu itu bulan apa, berarti bulan nggak penting lah, pokoknya
2022 lah. Dan itu bukan cuma sekali gitu. Ada kejadian sebelumnya juga tahun 2021-nya ya kayak gitu juga. 2021, 2022 tiap mau ke Jakarta pokoknya selalu aing tuh selalu penasaran nih apakah masih gitu si aturan syarat vaksin tuh apakah masih berlaku atau enggak. Ternyata pas datang masih berlaku. Belum waktu itu ada kejadian motor mogok nyampe akhirnya di stasiun. Pas ke stasiun harusnya bisa naik, ternyata nggak bisa gitu. Akhirnya motornya ditaruh di stasiun, akhirnya naik Gojek nyari travel jauh lagi jaraknya di Bandung. Kan brengsek gitu ya, tengah malam waktu itu jam setengah satu, jam satuan. Anjing banget lah, kesel aing jadinya. Terus waktu itu juga datang ke stasiun harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker diliatin. Harus selalu tiap kemana-mana tuh harus sedia hand sanitizer. Laku tuh yang jualan hand sanitizer, Nuvo, Antis, pada laku semua mereka. Gara-gara ya, jadi ada beberapa bisnis yang diuntungkan pada saat itu ya, yang jualan hand sanitizer, yang jualan masker, diuntungkan mereka semua. Yang apa namanya desa-desa, rumah sakit, itu bisnis yang gila banget. Dan banyak orang yang sampai hari ini sulit untuk bangkit dari keterpurukan sejak COVID, sejak pandemi. Banyak orang yang sulit bebas dari itu. Kan brengsek gitu. Impactnya gede banget, efeknya buruk banget. Termasuk aing gitu. Aing terjebak di dunia game farming gitu. Aing tuh nggak suka main game. Itu malas main game, buang-buang waktu. Kalau bukan game yang storyline banget mah malas gitu. Sebenarnya game-game yang aing mainin sekarang juga storyline based, tapi aing tidak merasa ada kepentingan banget gitu. Aing main yang ada storyline itu waktu itu main Marvel Future Fight, udah aja, sama Yu-Gi-Oh Dueling, udah itu aja. Aing gak main yang sempat main tahu bulat tapi nggak lama ya, cuma untuk nungguin janjian sama temennya pasti telat gitu. Tiap aing nunggu sejam 2 jam 4 jam juga pernah, sambil main game, main tempelan. Tapi aing nggak suka main game. Aing itu bukan orang yang edik banget harus setiap hari main game gitu. Males aja gitu. Aing lebih milih untuk melakukan hal yang lain. Karena aing tahu gitu kalau udah terjebak di dunia game tuh mau keluar lagi susah. Terus impactnya ke badan juga, ke badan nih, ke fisik, ke mental. Makanya sekarang tiap aing bikin video kayak gini, mata aing kadang kemana-mana. Aing tuh bingung apakah harus lihat ke kamera atau enggak. Terus juga yang ada di pikiran aing tuh sebenarnya ngeblank banget sekarang tuh. Yang nggak ngeblank banget, kalau ngeblank banget tuh berarti aing nggak ngomong apa-apa ya. Cuman aing tidak terpikir yang benar, secara bener gitu. Aing mau ngomong tuh tertata dari awalnya apa sampai mau ke akhirnya gimana gitu. Dan itu juga berpengaruh ya, karena ke fisik, ke mental ya, ke postur badan juga ya udah pasti gitu. Ke mata sih, terutama mata sama kaki sakit banget kalau udah bangun tidur. Wah, mata tuh belek tuh udah penuh banget gara-gara COVID gitu. Akhirnya jadi terjebak
harus ngejar uang dari game tuh karena pada saat itu ya untuk melamar pekerjaan selalu harus syaratnya harus sudah vaksin aing baru vaksin 1 maksimal harus sudah syarat vaksin 2, akhirnya aing vaksin lagi kan tai gitu. Tiap datang harus nunjukin surat fotokopi, kadang ada yang minta surat asli harus di scan buat apa coba, terus harus ngecek di buktinya kalau nggak pakai surat kan pakai aplikasi Peduli Lindungi. Sekarang juga itu aplikasi juga udah dihack, dijual ke Kamboja kali, udah jadi setempat judul. Kacau banget sumpah, kesel aing. Pandemi hal yang tidak bisa aing, yang sulit aing maafkan gitu. Kalau pengen dimaafin, waktu 2,5 tahun aing yang dulu tolong balikin, rubah nasib aing gak mau nasib aing kayak gini mulu gitu. Bisa nggak kan? Merintah macam apa lo, goblok. Banyak orang yang udah bebas dari covid ya, bagus, bersyukurlah dengan hal itu. Dan sekarang banyak tren-tren dunia yang bahkan membuat peralihan generasi tuh gak kerasa sebenarnya. Tahu-tahu yang muda tuh udah terlihat matang dan mereka sudah bisa dikasih tanggung jawab selayaknya orang yang dianggap dewasa gitu. Dan yang umur-umur milenial ke belakang ya bye-bye gitu. Terutama di Indonesia, aing gak akan bilang Konoha, aing gak akan bilang Wakanda. Negara apa itu? Negara dongeng. Konoha dan Wakanda itu negara fiktif. Ini mah kejadian nyata. Teman-teman aing, saudara-saudara aing baca sosial media juga banyak yang terdampak gitu. Bukan buzzer, aing tahu akun buzzer kok. Orang aing juga dulu pernah punya akun buzzer buat jualan aing dulu, jualan properti. Aing dulu pakai bikin akun buzzer, susah lagi karena udah ada sistem verifikasi. Jadi aing bikinnya terbatas, brengsek. Dan setelah pandemi beres total, satu dunia tuh udah membebaskan dari ancaman pandemi, barulah AI masuk, barulah muncul GPT itu gitu. GPT, Gemini, whatever, Grok, apalagi banyak lah berbau AI. Terus ya sesuai prediksi juga ternyata AI juga banyak disalahgunakan. Tentu bukan nggak tahu ya kalau pemerintah, tapi untuk rakyat biasa ya sudah pasti gitu, terutama untuk tabiat nafsu. Segala dibikin telanjang lah, ada yang jadi siluman binatang lah, ada yang ngedit meme mantan presiden lah. Tapi yang mantan presiden meme-nya lucu-lucu, dan mantan presidennya juga untungnya nggak baper gitu. Ya mungkin ada bete-betenya, tapi ya udah gitu. Berarti dia mengakui kalau dia ya famous, dia punya pengaruh. Ya, tapi tetap itu menjadi disalahgunakan gitu. Karena untuk orang-orang membuat meme mantan presiden itu seakan menjadi olok-olokan. Saya juga nggak tahu harus
berpihak kemana gitu. Apakah aing juga harus ikut kesal sama mantan presiden itu atau enggak gitu. Tapi bagi aing kalau lihat meme mantan presiden itu lucu-lucu gitu. Dulu tuh pernah ada kan untuk orang-orang yang belum bekerja, aing waktu itu baru resign juga baru berapa bulan, 2 bulan, 2020. Itu dulu ada namanya prakerja. Kalau orang itu lulus dari prakerja, dia akan mendapat anggaran selama setiap bulan 600.000 nggak salah. Berapa bulan, 4 bulan, 5 bulan. Dan brengseknya adalah ada orang lain, dia memasukkan identitas dia, di cloning lah, buat cloning gitu. Akhirnya dia bisa mendapatkan berkali-kali lipat dari apa yang orang normal dapat gitu, orang umumnya dapat. Kalau aing dalam 1 bulan dapat 600.000 waktu itu, orang lain tuh dapat bisa 3 juta, bisa lebih. Emang sinting, orang ada aja gitu idenya. Ini setelah itu udah langsung hilang. Terus ada kasus apa gitu, itu kasus prakerja korupsi apa gitu, lupa. Ini itu jadi kasus aja. Terus dalam COVID di Indonesia juga kan ada korupsi juga. Lupa korupsi apa ya, pokoknya ada aja. Yang nonton bisa cek sendiri lah di Google. Kacau lah pokoknya, ini pandemi tuh benar-benar bikin chaos gitu. Bikin chaos, bikin kesel. Aing juga termasuk yang kesel. Waktu aing jadi terbuang sia-sia.